Salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur pagi hari ini Bapak Ibu, sebelum kita memasuki hari yang baru bersama kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang akan menjadi pelita dalam hidup kita, yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat sebuah iklan di TV, tentunya kita percaya iklan itu benar. Tetapi bersyukur firman Tuhan adalah janji Tuhan ya dan pasti dalam hidup kita. Janjinya tidak pernah berubah dalam hidup kita dan firman-Nya itu selalu terjadi dalam hidup kita. Pagi hari ini saya memberikan tema iman kalahkan fakta. Kalau tadi kita melihat mungkin di televisi atau sering kita mendengar ada sebuah iklan. Contohnya orang pintar pasti minumnya titik-titik. Itu adalah iklan dan sepertinya itu wow dan benar terjadi. Tetapi belum tentu itu terjadi saudara. Tetapi setiap firman Tuhan yang datang dalam hidup kita itu pasti. Kalau kita melihat di dalam Habakuk pasal yang pertama ayat yang 1 sampai dengan ayat yang keempat. Di sana berisi tentang keluhan Habakuk. Karena di situ kita melihat Allah sepertinya tidak peduli kepada Habakuk. Karena di situ kita melihat kisah di mana bangsa Israel dipenuhi oleh orang-orang yang tidak setia. Orang-orang benar tertindas oleh orang fasik. Bahkan Allah marah dan rencananya bahwa Ia akan menghukum bangsa Israel. Menghukum dengan cara apa? Tuhan justru memakai bangsa yang garang untuk menaklukkan Israel. Kita tahu bangsa yang garang itu adalah bangsa Babel. Disinilah Habakuk merasa bahwa Allah tidak peduli terhadap kehidupannya. Habakuk menanyakan, di manakah keadilan Tuhan? Sepertinya Habakuk merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Hal ini yang sering terjadi di dalam kehidupan setiap kita umat-umat Tuhan. Rasanya kita sudah berbuat seperti apa yang sudah difirmankan Tuhan, tapi kok rasanya hidup kita itu selalu disakiti. Kita selalu disalahkan, kita sudah berbuat benar, tetapi hidup kita seringkali disalahkan. Itulah fakta yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Saya tidak mengetahui apa yang Bapak Ibu Saudara hadapi hari-hari ini. Mungkin engkau sepertinya sudah berdoa lama, rasanya doamu belum terjawab. Engkau sakit sepertinya belum sembuh-sembuh juga. Tetapi di sini firman Tuhan datang dalam hidup kita, kita akan membaca di dalam Habakuk pasal yang kedua, ayat yang ke-4c. Tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Disinilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya, kita diingatkan bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya. Kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dibenarkan oleh darah Yesus, kematian Yesus di kayu salib. Kita yang dahulunya orang berdosa, tetapi ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita dibenarkan oleh Tuhan. Kalau kita melihat, suatu ketika saya melihat seorang petani kentang. Ketika dia mulai panen saudara, setelah dia kumpulkan, dia bawa memakai mobil dan dalam perjalanannya membawa kentang itu tentunya ada kentang yang besar, ada kentang yang kecil. Dan seseorang bertanya, Pak, nanti apakah Bapak nggak susah membedakan kentang yang besar, memisahkan dengan kentang yang kecil? Ternyata Bapak Ibu Saudara petani ini katakan, kan ketika di jalan itu seringkali ada goncangan. Kentang yang ada di atas bak mobil itu dengan sendirinya akan terpisah. Kentang yang besar akan tetap ada di atas dan kentang-kentang yang kecil itu akan turun. Disinilah Bapak Ibu Saudara iman kita. Seringkali Tuhan izinkan ada goncangan terjadi, ada masalah terjadi dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tetapi disinilah kita melihat bahwa kebenaran digoncang dengan cara apapun akan mampu bertahan. Inilah proses kehidupan kita. Ketika kita hidup dalam kebenaran, kita tidak akan mudah digoyahkan. Karena justru goncangan yang terjadi dalam hidup kita membuat kita mampu bertahan. Dan untuk kita selalu muncul, tidak tenggelam. Masalah kesulitan apapun yang sedang kita hadapi, marilah kita percaya bahwa justru di saat kita lemah, disitulah
kuasa Tuhan nyata sempurna. Dan kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Dia Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, bahkan pertolongannya tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Seringkali kan Tuhan izinkan masalah, tetapi Bapak Gembala selalu katakan, sepertinya kita selalu alami kebetulan ilahi. Itulah cara Tuhan menolong kita. Di saat kita mempunyai masalah, disitulah pertolongan Tuhan selalu nyata buat setiap kita yang mau tetap punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Fakta apapun yang terjadi di hadapan kita, biarlah kita mau tetap percaya, karena ketika kita percaya, kita mau melakukan yang benar, walaupun keadaan belum berubah. Sekalipun sepertinya hari ini kita sedang terpuruk, Tuhan sanggup bangkitkan kehidupan kita. Biarlah seperti contoh dalam firman Tuhan, 12 pengintai, 10 pengintai dan 2 Yosua dan Kaleb sama-sama melihat fakta yang benar, fakta yang nyata. Ada orang-orang enak di Kanaan. Fakta ada bersama-sama mereka hadapi. Tetapi 10 pengintai katakan, kita nggak akan mungkin sanggup. Tetapi berbeda dengan Yosua dan Kaleb, karena dia telah mengalami Tuhan sendiri, maka dia katakan kita bisa masuk tanah Kanaan karena ada Tuhan yang beserta atas hidup kita. Demikian juga dengan kehidupan kita, apapun fakta yang sedang kita hadapi, kita mau tetap percaya, kita punya iman yang teguh di dalam Tuhan, karena kita percaya Tuhan berikan Roh Kudusnya dalam hidup kita untuk membuat kita sanggup, kita kuat menghadapi setiap fakta dengan iman yang kita punyai di dalam Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, bila pagi hari ini kita percaya mujizatnya masih terjadi dalam hidup kita. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu boleh mengingatkan dalam hidup kami. Sekalipun Tuhan, kami menghadapi fakta yang sama, fakta yang mungkin gak mengenakan buat setiap kami. Rasanya itu mustahil buat kami. Tetapi firman-Mu berkata bahwa kita atau kami orang percaya hidup oleh karena iman. Oleh sebab itu mari Tuhan terus tambah-tambahkan iman kami di dalam Engkau. Di hari-hari yang terakhir ini kami mempunyai iman yang teguh di dalam Tuhan. Tetap kami kuat di dalam iman kami. Karena Engkau Yesus yang selalu ada menyertai kehidupan kami. Memberkati bangsa dan negara kami, berkati kota kami, berkati Bapak Ibu Gembala kami, berserta diaken, para pelayan yang ada. Untuk di hari-hari yang terakhir ini kami makin kuat, kami makin bersemangat di dalam kami melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya apapun yang sedang umat-umat-Mu hadapi, fakta ketakutan yang ada di hadapan kami punya iman yang besar di dalam Tuhan. Karena Kristus yang besar itu selalu ada bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memasuki hari yang baru. Haleluya. Amin.